Pemirsa, dugaan adanya aliran sesat di Kecamatan Sukasari, Bandung viral di media sosial. Warga curiga dengan kegiatan ritual yang dilakukan di dalam sebuah bangunan. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Ilahi. Oh my god. Itu mereka ibadah. Video yang diunggah warga Sukasari, Bandung ini viral lantaran beredar dengan narasi dugaan aliran sesat. Kecurigaan warga bertambah lantaran melihat sekelompok orang melakukan ritual menyerupai tarian, namun dilakukan di dalam masjid. Kini usai viral, kepolisian setempat memastikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari ritual kebudayaan. Lari, boy. What the hell is even that? Oh my god. Benarkah video yang viral tersebut bukan praktek aliran sesat dan hanya ritual kebudayaan? Sudah terhubung bersama kami Kapolsek Sukasari Kompol Muhammad Darmawan. Selamat sore, Pak Darmawan. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Pak Darmawan, jadi dari investigasi polisi sejauh ini, apa yang sebenarnya terjadi di Geger Kalong? Baik, terima kasih. Selamat malam, pemirsa. Setelah kami klarifikasi dan identifikasi ke sumber, memang benar kejadian tersebut di Geger Kalong, yang mana kejadian tersebut malam Sabtu kemarin, tanggal 28 Juli yang ada di Geger Kalong. Dari pemeriksaan sementara, apakah kelompok tersebut baru pertama kali melaksanakan ritual tersebut di sana atau sebenarnya sudah sering sebelumnya, Pak? Kegiatan tersebut sudah sering setiap tahunan, setiap Ashura, Bu. Setahun sekali berarti, Pak? Betul, betul. Sejauh ini pihak mana saja yang sudah dimintai oleh polisi untuk keterangannya, Pak? Sampai saat ini belum ada, karena memang terkait masalah nanti keyakinan, kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini instansi terkait, Bu. Lalu apa hasilnya dengan instansi terkait sejauh ini, Pak? Hasil dari kerjasama dengan instansi, karena ini menyangkut aliran, ditangani oleh Kesbangpol Kota Bandung, demikian, Bu. Ditangani Belum oleh ada Kesbangpol Kota Bandung bekerja sama dengan kepolisian setempat, Pak. Betul, betul. Kalau dari kelompok yang melaksanakan ritual itu sendiri, Pak, apakah sudah ada komunikasi dari pihak kepolisian setempat? Kalau komunikasi memang sudah, dan mereka benar ada kegiatan kebudayaan yang dipimpin oleh Aba Yusuf ada di Masjid Nurul Falah. Dari keterangan kelompok tersebut, ada berapa orang, Pak, yang mengikuti ritual kebudayaan tersebut? Kurang lebih 30 orang. Dan ini memang seluruhnya adalah warga setempat, Pak, di Geger Kalong, atau seperti apa? Kalau warga setempat hanya beberapa, sebagian dari pendatang, Bu. Setiap tahunnya memang selalu digelar di Geger Kalong, Pak, atau berpindah-pindah lokasi? Karena di samping masjid itu ada gedung, memang kegiatan setiap tahun dilakukan di samping Masjid Nurul Falah. Baik, Pak Darmawan, lalu kan video ini kemudian viral dengan berbagai narasi. Apa kemudian langkah dari pihak kepolisian agar warga setempat tidak terprovokatif dan suasana bisa kembali kondusif? Terima kasih, kami sudah mengklarifikasi baik dari kepolisian maupun dari Pak RT, Pak RW, kepala dari instansi juga, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi, apalagi dengan media-media yang kurang benar. Silahkan kalau ada apa-apa konfirmasi ke pihak kepolisian atau instansi terkait video tersebut, Bu. Tapi sejauh ini suasana di Geger Kalong sendiri aman ya, Pak, ya, kondusif, tidak ada pengerudukan oleh warga dan sebagainya, Pak Darmawan? Sampai saat ini situasi di Geger Kalong Sukasari alhamdulillah kondusif, Bu. Baik, terima kasih Kompol Muhammad Darmawan selaku Kapolsek Sukasari sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Pemirsa, anak ketua DPRD Ambon yang menganiaya remaja hingga tewas sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diancam hukuman penjara 7 tahun.
Kasus penganiayaan oleh anak Ketua DPRD Ambon terus bergulir. Dalam pengusutan kasus, polisi menegaskan tidak akan tebang pilih terhadap pelaku yang melanggar hukum. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku mengatakan sudah ada 3 orang saksi diperiksa dalam kasus ini. Kejadiannya demikian, kemudian pelaku sudah ditangkap, kemudian hanya dalam 1 jam setelah kejadian pelaku sudah ditangkap. Pasal yang kami kenakan adalah ini, jadi saksi berdasarkan alat bukti saksi, alat bukti keterangan tersangka, dan alat bukti otopsi. Inilah yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga kami menetapkan tersangka ini. Dan tidak menutup kemungkinan, seperti mana tadi disampaikan oleh Pak Kasat, bahwa apabila dalam perkembangannya ditemukan ada perbuatan dari keterangan saksi yang terkait dengan pasal lain, maka tidak menutup kemungkinan untuk kami akan gunakan pasal-pasal yang lain. Tersangka dijerat dengan pasal terkait dengan penganiayaan serta mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Diketahui tersangka bernama Abdi Toisuta berusia 18 tahun, tega menganiaya RRS, remaja berusia 15 tahun hingga tewas. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu malam di sebuah perumahan depan asrama Polri di kawasan Talake, Ambon. Tim Liputan, BUniverse. Pemirsa, Satreskrim Polresta Tangerang menetapkan NH, pria yang tega menganiaya anak tirinya hingga tewas, sebagai tersangka. Motif yang melatar belakangi perbuatan NH sempat membuat pihak berwajib tercengang. NH tega menganiaya anak tirinya MIP hingga tewas agar bisa mendapatkan bantuan berupa beras atau uang dari warga yang nantinya datang untuk melayat. MIP tewas usai dicekik ayah tirinya di area persawahan yang tidak jauh dari rumahnya. Kepada penyidik, NH mengaku sudah berencana membunuh anak tirinya sehari sebelum kejadian. Dari hasil gelar perkara ini, NH dikenakan pasal berlapis. Kami bisa meyakini bahwa perbuatan daripada tersangka itu adalah perbuatan yang memang adanya niat ataupun dari tekanan ekonomi daripada tersangka. Modus operandi daripada tersangka melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang itu dengan cara mencekik dan membekap. Akhirnya daripada tersangka korban tersebut gagal nafas. Kemudian hasil daripada keterangan tersangka, beliau mengaku menyesal atas daripada perbuatannya. Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diamuk oleh warga viral lantaran diduga menganiaya anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga tewas. Niat jahatnya ini dilakukan saat mengantarkan MIP buang air besar ke saluran irigasi dekat persawahan berjarak 300 meter dari rumahnya. Dalam pemeriksaan, Satreskrim Polresta Tangerang juga melibatkan psikolog. Tim Liputan, BUniverse.